Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Jadi di sini terkait latar belakangnya, usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disingkat dengan sebutan UMKM di Indonesia itu sangatlah berperan penting bagi laju perekonomian sebagai salah satu cara untuk mempercepat pembangunan daerah. Terkait literasi, jadi literasi keuangan bagi UMKM itu akan membantu bagi pelakunya terkait dengan pengelolaan usaha, dimulai dari anggaran perencanaan, simpanan, dan usaha, serta pengetahuan dasar atas keuangan untuk mencapai tujuan keuangan usaha tertentu. Terus terkait dengan inklusi keuangan itu masuk dalam program literasi keuangan, terutama dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha kecil menggunakan layanan keuangan dan mendapatkan dampak langsung dari lembaga keuangan. Menurut saya semakin tinggi peningkatan inklusi keuangan pada UMKM, maka pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas keuangan suatu negara. Terkait permasalahan yang saya ambil dari sini yaitu permasalahan yang peneliti temukan di UMKM Kecamatan Pajangan ini adalah sulitnya dalam menangani permintaan yang besar dari konsumen dan kekurangan modal serta penurunan pendapatan yang diakibatkan oleh pandemi saat ini. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi di sini ada 2 rumusan masalah yang saya angkat. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas itu, maka saya menarik rumusan masalah yang pertama itu bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatannya. Tujuan diadakannya penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatannya. Yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Adapun penelitian terdahulu yang saya angkat di PPT saya yang saya ambil dari proposal itu, yang penelitian atas nama Baik Fitri Rianti yang judulnya itu Pengaruh Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Pendapatan Terhadap Keputusan Berinvestasi. Metode sampel yang digunakan itu ada kuantitatif dan sebanyak 100 responden. Jadi dari hasil penelitiannya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan, sedangkan investasi X2 dan X3 itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Perbedaan penelitiannya dengan penelitian saya itu terletak pada variabel X2 dan Y-nya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kerangka teori. Jadi di sini X1 itu merupakan literasi keuangan. Nanti kita akan lihat bagaimana literasi ini apakah ada pengaruhnya dengan pendapatan, begitu juga dengan X2 ini, inklusi keuangan, apakah itu ada kaitannya dengan pendapatannya. Kalau kita lihat apa sih literasi keuangan itu? Jadi literasi keuangan itu menurut definisi dari keuangan itu merupakan aspek yang sangat penting yang melekat dalam kehidupan masyarakat luas. Pengetahuan keuangan yang dimiliki dapat membantu individu dalam menentukan produk-produk finansial yang dapat mengoptimalkan keputusan keuangan menjadi sangat penting bagi individu agar tidak salah dalam membuat keputusan keuangan nantinya. Jika pengetahuan tentang keuangan yang mereka miliki kurang,
itu akan mengakibatkan kerugian bagi individu tersebut, baik sebagai akibat dari adanya inflasi maupun penurunan kondisi perekonomian di dalam dan di luar negeri. Jadi literasi keuangan itu mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, membahas uang dan masalah keuangan tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari, termasuk juga dalam peristiwa di ekonomi secara umum. Jadi literasi keuangan itu bisa membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan kontribusi juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara itu. Jadi semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan individu dan produk keuangan itu individu harus memiliki literasi keuangan untuk mengatur keuangan pribadi, seperti itu. Selanjutnya itu inklusi keuangan. Inklusi keuangan itu apa sih? Jadi, inklusi keuangan itu dapat membantu masyarakat dan perekonomian karena inklusi keuangan mempunyai kemampuan untuk menciptakan eksternalitas positif. Maksudnya itu adalah inklusi keuangan itu bersumber dari peningkatan tabungan dan investasi sehingga dapat mendorong proses pertumbuhan ekonomi. Jadi inklusi keuangan itu dapat menyediakan landasan untuk membangun kebiasaan menabung uang khususnya di kalangan penduduk dalam kondisi terbatas keuangan. Adanya tabungan itu setidak-tidaknya dapat mengurangi kerentanan mereka terhadap berbagai krisis. Inklusi keuangan adalah suatu kegiatan menyeluruh yang tujuannya itu untuk menghilangkan segala bentuk hambatan, baik itu dalam bentuk harga maupun non-harga, terus terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Seperti itu. Selanjutnya itu pendapatan. Ya, jadi kalau kita lihat dari literasi keuangan X1-nya itu kita harus tahu faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan itu apa aja. Kalau dari sini itu ada pendidikan keluarga, ada strata sosial juga, termasuk kelompok usia. Jadi pendidikan keluarga itu maksudnya itu semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin tinggi pula tingkat literasi keuangannya. Sedangkan kalau kita lihat dari strata sosialnya itu semakin tinggi kelas strata sosial masyarakat, maka akan semakin tinggi literasinya. Begitu juga dengan kelompok usia. Semakin dewasa usia kelompok masyarakat akan semakin tinggi tingkat literasi yang diperlukannya. Terus terkait dengan X2 inklusi keuangannya itu kita lihat faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan itu. Kita lihat ada tuh pembangunan ekonomi. Jadi maksudnya di sini ketimpangan pendapatan yang tinggi dan urbanisasi yang rendah itu dapat menunjukkan rendahnya jaminan dalam mengakses sektor keuangan. Terus literasi keuangan. Jasa keuangan tidak dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, tapi lebih besar dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam hipotesis. Nah, jadi berdasarkan pada landasan teori dan kerangka teori di atas itu, maka hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama. Hipotesis pertama itu terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Hipotesis kedua itu terdapat pengaruh inklusi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Hipotesis ketiga itu terdapat pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam jenis penelitian. Maksudnya ini masuknya ke bab 3 ya, metodologi penelitian. Sebenarnya metodologi penelitian itu apa sih? Jadi metodologi penelitian itu berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu.
Sedangkan logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi itu artinya cara melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Itu menurut Sutrisno Hadi tahun 2014. Nah, jadi kita masuk ke dalam jenis penelitian. Subjek penelitian ini adalah UMKM di 3 desa, yaitu Gowosari, Sendangsari, Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Objek dari penelitian ini adalah pemahaman terkait dengan literasi keuangan dan inklusi terhadap UMKM di Yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan. Terus terkait dengan lokasi penelitian dan waktu penelitiannya, itu peneliti ingin melaksanakan penelitian itu selama 1 bulan kurang lebih setelah presentasi dari penelitian ini. Terkait lokasi penelitian yang pertama itu, peneliti akan mendatangi Gowosari, yang kedua itu Sendangsari, dan yang terakhir itu Triwidadi di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Terkait populasi dan sampel, jadi populasi itu adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi objek penelitian ukuran populasi. Itu menurut Alni Fajarwati tahun 2015. Apabila subjek penelitian itu kurang dari 100 lebih, maka ada baiknya semuanya diambil menjadi sampel. Sedangkan apabila lebih dari 100, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih dari jumlah populasi yang ada. Itu menurut teorinya Ari Kunto. Nah, jadi karena penelitian di sini di Gowosari, Sendangsari maupun di Triwidadi itu kurang dari 100, maka peneliti mengambil semua sampelnya. Kurang lebih itu sebanyak 45 responden. Sedangkan sampel itu adalah klasifikasi sampel populasi penelitian adalah totalitas objek atau keseluruhan sistem psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Itu menurut Supriyanto tahun 2014. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Gowosari, Sendangsari, Triwidadi, itu di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa sampel yang diambil di ketiga desa ini ada 45 keseluruhannya. Ya, jadi sampel itu merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Itu menurut penelitian dari Nanang Martono tahun 2014. Jadi sampel itu adalah himpunan dari bagian dari unit populasi, itu menurut Mudrajat tahun 2013. Adapun alasan mengapa penelitian ini dilakukan dengan sampel, yang pertama itu terbatasnya dana yang tersedia. Yang kedua itu terbatasnya waktu dan tenaga dalam penelitian. Penelitian mengakibatkan barang yang diteliti menjadi cacat atau rusak, atau individu atau unit-unit dalam populasi sifatnya sangat homogeni. Jumlah populasi sebesar 431 dan sampelnya sebesar 43 dengan menggunakan tingkat 10%. Itu dari teorinya Ari Kunto. Selanjutnya itu ada teknik pengambilan sampel. Jadi penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposiv, atau di mana pengambilan sampel itu dilakukan di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, khususnya pada UMKM yang ada di sana.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sebagai contoh penelitian yang dilakukan di bidang jasa, di mana hanya diambil 2 atau 3 daerah kunci untuk menentukan jasa pada suatu waktu. Purposive sampling itu merupakan pemilihan sampel secara subjektif maupun memberikan informasi yang diketahui serta memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi pada penelitiannya tahun 2015, purposive sampling itu didasarkan atas informasi yang mendahului tentang suatu keadaan populasi dan informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi yang samar-samar atau masih didasarkan atas dugaan. Penelitian secara intensional hanya akan mengambil beberapa daerah grup atau klaster dalam populasi yang terwakili. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Nah, jadi penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan sumber data. Yang pertama itu ada wawancara, terus ada observasi dan kuesioner. Nah, yang pertama itu kita bahas terkait dengan wawancara. Jadi saat penelitian atau turun lapangan nanti, peneliti akan melakukan wawancara kepada setiap UMKM yang ada di 3 desa tersebut. Nah, setelah sampai di sana, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan peneliti ajukan terkait dengan pertanyaan yang terkait dengan pendapatan para UMKM di Kecamatan Pajangan. Hal itu peneliti lakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap usaha mikro kecil menengah di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendapatannya. Maka peneliti menggunakan metode wawancara yang dimana wawancara merupakan dimana seseorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap guna untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Selanjutnya yaitu ada observasi. Nah, terkait observasi atau yang biasa disebut dengan pengambilan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Oleh karena itu, mengobservasi dapat dilakukan menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan peraba. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan secara langsung. Jadi dalam pengamatan yang pernah saya lakukan sekali itu saya menemukan beberapa fakta di mana banyak sekali UMKM yang ada di Kecamatan Pajangan seperti pedagang kaki lima yang banyak di pinggir jalan serta pedagang-pedagang lain yang serupa. Dalam melakukan observasi penelitian, saya alhamdulillah tidak menemukan kendala seperti itu. Jadi sebelum melakukan penelitian saya pernah ke desa tersebut karena dulu waktu S1-nya saya pernah KKN di desa tersebut seperti itu. Jadi sedikit tidaknya saya tahu berapa banyak UMKM yang ada di sana. Terus yang selanjutnya itu kuesioner. Jadi peneliti menggunakan kuesioner untuk mencari data dari para UMKM di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui seperti apa dan bagaimana pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap usaha mikro kecil menengah atau biasa disebut dengan UMKM.
di tempat tersebut. Jadi kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran kuesioner itu adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden terhadap mengenai suatu masalah. Terus jadi responden itu nggak perlu merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Di samping itu, responden juga mengetahui informasi tertentu yang diminta. Seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam metode analisis data. Jadi analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Kenapa pakai regresi linear berganda? Karena variabel bebas atau independen variabel itu lebih dari satu. Nah, oleh karena itu peneliti menggunakan alat pengolahan data SPSS. Sebelum dilakukan regresi linear berganda, itu akan dilakukan dulu uji asumsi klasik terlebih dahulu. Kita lihat terkait dengan valid atau tidaknya. Jadi validitas itu merupakan suatu instrumen penelitian yang dianggap dapat menghasilkan data yang valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Seperti itu. Untuk signifikasinya itu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Untuk Degree of Freedom-nya atau DF sama dengan N dikurangi 2. Dalam hal ini N itu adalah jumlah sampel. Jika T hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan valid. Ketika pertanyaan itu dikatakan valid, maka pertanyaan itu bisa kita gunakan dalam mencari data, seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam uji reliabilitas. Jadi reliabilitas itu adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur suatu objek yang sama akan menghasilkan yang sama. Jadi uji reliabilitas itu dapat dilakukan dengan bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini adalah pertama itu jika nilai Cronbach's alpha itu kurang dari 60, maka kuesioner atau angket itu dinyatakan reliable atau konsisten. Begitu sebaliknya, jika nilai Cronbach's alpha itu lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif? Jadi analisis deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa dan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Itu menurut bukunya Bapak Sugiono tahun 2014. Jadi analisis ini akan mendeskripsikan karakteristik responden dan mendeskripsikan dari variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, dan kinerja UMKM. Selain itu juga dapat mendeskripsikan tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan. Selanjutnya yaitu gimana sih kalau menurut Chen dan Volpe pada tahun 1998 itu penentuan tingkat literasi dan inklusi keuangan itu ditentukan dengan rumus penentuan kategori. Jadi penentuan kategori itu sama dengan jumlah jawaban benar dibagi dengan jumlah pertanyaan lalu dikali 100%. Hasil perhitungan tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kriteria tingkat keuangan. Jadi kriteria tingkat literasi dan inklusi
inklusi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tinggi atau jika tingkat literasi dan inklusinya melebihi 80%. Dan yang kedua itu menengah atau jika tingkat literasi dan inklusi antara 60% sampai dengan 79%. Yang rendah itu jika tingkat literasi dan inklusi itu kurang dari 59%. Jadi kita memakai yang menggunakan yang menengah ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik pengolahan data, teknik analisis. Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi berganda, yaitu yang melibatkan lebih dari satu variabel independen atau bebas. Dihitung menggunakan rumus. Rumusnya itu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di buku metodologi penelitian dari Uma Sakaran, di sana udah ada ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini merupakan program SPSS 10.0 for Windows, karena itu yang ada di laptop saya. Jadi saya memanfaatkan itu seperti itu. Hasil analisis yang diperoleh itu nanti harus dilakukan interpretasi. Dalam interpretasinya itu dapat melalui beberapa uji, yaitu uji F, uji T, dan uji R. Nah, uji F itu apa sih? Uji F itu adalah uji signifikansi simultan. Jadi pengujian signifikan terhadap koefisien korelasi ganda itu dapat menggunakan rumus uji F menggunakan tingkat kesalahan 5%. Jika F lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Jika demikian, maka itu bisa dikatakan signifikan. Seperti itu. Itu sudah ada di buku Bapak Sugiono tahun 2004 terkait dengan metodologi penelitian. Terus selanjutnya itu ada uji T. Jadi uji T itu adalah uji signifikan pengaruh parsial. Korelasi parsial itu digunakan untuk menganalisis bila penelitian itu bermaksud mengetahui pengaruh atau mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen, di mana salah satu variabel independennya itu dibuat tetap atau dikendalikan. Dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu ada HA atau hipotesis. Jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka variabel independen itu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke uji R. Apa sih uji R itu? Jadi uji R itu adalah koefisien determinan. Jadi koefisien determinan ini berfungsi untuk mengetahui signifikan variabel. Maka harus dicari dulu nih koefisien determinannya. Koefisien determinan ini dapat menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi semakin besar koefisien determinasi, maka semakin besar mendekati 1, seperti itu. Maka dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah besar terhadap variabel dependen. Hal ini berarti model yang digunakan akan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika determinannya semakin kecil, maka dia akan mendekati 0. Maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel dependen semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan itu kurang kuat atau tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen. Seperti itu. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.